Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar adik-adik prodi perbankan syariah kelas 3A dan 3B? Pada kesempatan kali ini masih dalam mata kuliah yang sama dengan saya, yaitu manajemen pembiayaan bank syariah. Perlu saya himbau lagi untuk adik-adik, ada dua hal. Yang pertama, adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan, senantiasa memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan lain-lain, agar mudah-mudahan kita dan orang di sekitar kita terhindar dari virus COVID-19. Yang kedua, hal yang kedua yang saya tekankan dalam masa pandemi ini, dalam pembelajaran online ini, walaupun adik-adik merasa bosan, merasa boring, merasa banyak gundah gulana, ya yang sebelumnya sering bertemu jadi jarang bertemu, yang sebelumnya belajar secara langsung bertatap muka dengan dosen, sekarang hanya bertatap muka melalui berbagai platform pembelajaran seperti Pidol Winsuta, YouTube, dan lain-lain. Adik-adik mesti bersabar dan harus menekankan di hati, mencamkan di hati agar selalu menjadi pembelajar yang setia kepada ilmu. Artinya adik-adik jangan hanya berpuas diri dengan hanya mendengarkan penjelasan dari saya saja, karena masih banyak sekali sumber ilmu di luar sana. Tapi kita tidak harus keluar rumah, tidak harus kemana-mana, karena dunia sekarang ada di genggaman kita. Tergantung cara kita untuk menyaring ilmu itu, supaya ilmu itu benar-benar valid dan sudah terverifikasi. Jadi adik-adik jangan patah arang, tetap semangat. Kondisi begini malah bisa untuk meningkatkan soft skill dan hard skill adik-adik. Soft skill bisa melalui ikut pelatihan-pelatihan, webinar, dan lain-lain di rumah, karena untuk kuliah kita ini kan tidak terlalu mengikat. Adik-adik hanya sudah sering saya sudah sering saya memberikan informasi bahwa adik-adik seminggu bisa melakukan aktivitas kuliah ini. Silahkan pilih waktu terbaik Anda, silahkan dipilih waktu senggang Anda, isi presensi, diskusi, dan mendengarkan penjelasan saya serta membaca materi yang saya upload di e-learning. Oke, pembahasan kita kali ini adalah analisis. Ya, agak berat dikit ini. Analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Jadi dianalisis, apakah si nasabah layak untuk dibiayai oleh bank syariah. Yang pertama, pemahaman risiko kredit. Risiko kredit, risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban. Jadi seperti saya tugaskan di diskusi kita, silakan mencari 5C 7P. Artinya dari awal itu bank syariah itu melihat itu 5C 7P ini. Ya. Jadi yang paling penting, saya sebagai pernah menjadi pegawai bank syariah dan pernah menjadi nasabah bank syariah, yang dilihat adalah yang pertama yang pasti pekerjaan, ya. Yang kedua gajinya, yang ketiga umur. Usia itu
perlu, karena kan kita mau berapa tahun untuk lakukan pembiayaan itu. Dan biasanya yang pertama kali dilihat adalah BI checking. BI checking ini digunakan untuk melihat apakah kita punya track record menjadi nasabah, apakah kita pernah tidak membayar pembiayaan, angsuran, cicilan, atau pernah telat atau gimana. Itu yang screening awal. Kemudian sumber risiko kredit, aktivitas perkreditan, pembiayaan, aktivitas treasury dan investasi, beli surat berharga, sukuk, aktivitas pembiayaan perdagangan. Jadi banyak sumber risikonya. Bank-bank itu harus mempertimbangkan dari segala hal. Kalau di waktu saya S2 ada mata kuliahnya namanya ALMA, analisis liabilitas dan manajemen aset. Nah, ini terkait dengan treasury dan investasi. Jadi bank syariah itu pasti menganalisis berapa dana yang ditempatkan di keranjang A, B, C, baik itu di bursa atau secara langsung, misalnya pembiayaan ke penempatan dana pada bank lain dan lain-lain. Itu sangat dipertimbangkan. Artinya apabila ada nasabah misalnya mampu untuk dibiayai katakan 10M, tapi di analisis ALMA tadi bukan analisis ya, Asset Liability Management, ALMA. Asset Liability Management, aset adalah hartanya di perusahaan, liability adalah hutangnya. Jadi manajemen itu gimana? Jadi kembali lagi yang tadi, berapapun dana yang akan dikeluarkan untuk lakukan pembiayaan, pasti dipertimbangkan dulu dari treasury. Apakah kira-kira ini bisa untuk dibiayai dengan dana sekian. Biasanya sudah ditetapkan sih berapa total dana yang akan disalurkan oleh pihak bank syariah. Contoh risiko kredit. Bank memberikan kredit kepada nasabah, bank menempatkan dana pada bank lain sebagai penempatan antar bank. Bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak forward atau swap yang nasabah dengan nasabah bahkan dengan bank lain. Bank membeli surat berharga korporasi. Banyak memang risikonya ya. Jenis pembiayaan, nah ini dia. Jenis aktiva, fluktuatif, lancar, tetap. Aset conversion lending, pokok dilunasi saat jatuh tempo. Lancar, aset protection lending, pokok dilunasi dari penurunan permanen CA atau modal. Tetap, cash flow lending, pokok dilunasi saat akhir periode pinjaman. Sebenarnya yang paling menguntungkan bank adalah cash flow lending, pokok dilunasi saat akhir periode pinjaman. Jadi dia dapat penuh, ya, daripada yang fluktuatif, daripada yang lancar. Dia lebih ini tetap, karena kan kalau tetap dia pokok dan marginnya dapat semua. Kalau di lunas maju biasanya marginnya itu dapat diskon. Berdasarkan kegunaan, pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Ya, pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Tujuan pembiayaan produktif dan konsumtif. Kalau pembiayaan investasi contohnya misalnya seseorang mau beli tanah atau rumah, bisa dibiayai oleh bank. Kalau modal kerja biasanya dia punya usaha, dia ingin menambah modalnya untuk melakukan ekspansi dalam usahanya, jenis pembiayaannya adalah modal kerja. Sedangkan menurut tujuannya ada dua, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif itu modal kerja itu termasuk produktif. Konsumtif seperti biaya untuk membeli mobil, membeli rumah dan lain-lain. Seterusnya, nah ini
sudah pernah saya tanyakan. Jadi jenis pembiayaan dalam bank syariah itu hanya ada 3, jual beli, sewa, ada satu lagi sebenarnya, bukan 3 ya, ada 3 memang, tapi pinjaman di sini sebenarnya bukan jenis pembiayaan yang inti ya. Satu lagi itu kerjasama bagi hasil. Jual beli itu murabahah, salam, satu lagi ini istisna, bukan murabahah ya. Dicari ininya ya. Kalau murabahah itu secara singkat ya saya sebutkan, murabahah itu adalah jual beli yang dilakukan oleh dengan menyebutkan harga modal atau harga pokok dan menyebutkan keuntungan yang diambil. Misalnya saya dan adik mahasiswa misalnya, saya beli katakan ini remote, harganya 10.000, saya jual ke mahasiswa dan harga 15.000, tapi saya sebutkan modal saya 10.000, saya jual ke adik sebesar 15.000, itu murabahah. Kalau salam ini udah terkenal sekarang ya, karena banyak jenis jual beli salam ini di online ya. Kalau salam bisa kita pesan dulu barangnya, ataupun kita melihat-lihat barangnya kan, barangnya ini udah jadi nih, kita pesan, kita bayar, baru dikirim barangnya. Itu salam yang pertama. Salam yang kedua, kita lihat barangnya udah jadi, kita pesan, dibayar di tempat, COD namanya. Nah itu salam. Yang terakhir kalau jual beli istisna. Kalau istisna ini barangnya itu belum jadi, kita pesan barang belum jadi, misalnya kursi modelnya begini, pesan misalnya kita pesan ke bank syariah yang memesan ke tukang kursi, jelaskan spesifikasi barangnya, dan pembayarannya bisa langsung lunas di awal ataupun bisa dikasih DP dulu terus dilunasi di akhir. Sewa, ijarah ini sewa tanpa memindahkan kepemilikan. Misalnya kita menyewa kontrak di rumah, di kos-kosan. Setelah selesai kontrak itu rumahnya kan nggak kita miliki, atau kontrakannya nggak kita miliki. Sementara kalau IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, di akhir itu kita memiliki opsi untuk memiliki rumah atau enggak. Kalau pinjaman kors ini sebenarnya tidak masuk jenis pembiayaan ya, yang lingkupan besar ya. Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa wajib mempakati. Ada satu lagi, namanya jenis akadnya kerjasama, yaitu mudharabah dan musyarakah. Kalau mudharabah, modal dari satu pihak 100%, kemudian diberikan kepada pengelola ini ahli dalam bidang sesuatu usaha. Dimodali pengelola ini 100% oleh satu pihak, kemudian jika untung maka untungnya dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Apabila rugi karena alami, maka kerugian ditanggung pemilik modal. Tapi apabila kerugian terjadi karena kelalaian dari si pengelola, maka yang mengganti rugi adalah si pengelola. Ngerti ya? Ada satu pengelola, ada satu pemilik modal, ada satu pengelola. Pemilik modal ini 100% membiayai pengelola. Pengelola ini punya keahlian ya. Nisbah bagi hasilnya ditetapkan di awal. Apabila untung, bagi menurut nisbah bagi hasil. Apabila rugi karena alami ya, nggak ada penyebabnya, tiba-tiba untung karena suasana pandemi, karena apa, alam, banjir dan lain-lain. Nah, ditanggung 100% dengan pemilik modal. Apabila karena kelalaian si pengelola, maka kerugian ditanggung 100% oleh
si pengelola. Kalau musyarakah beda. Ada satu pihak dan pihak yang lain sama-sama memberikan modal. Katakan 50-50 kan, 50-50. Mereka memberikan kepercayaan kepada orang lain lah katakan, ataupun mereka salah satu mengelola. Apabila untung, nanti pembagian menurut modal yang diberikan. Kalau 50-50 berarti 50-50%. Apabila rugi 50-50%. Itu musyarakah. Lanjut, proses manajemen risiko kredit. Identifikasi risiko. Sumber risiko pembiayaan berbagai aktivitas profesional bank, pembiayaan treasury, investasi, perdagangan yang tercatat baik pada banking book ataupun pada trade. Ini dia, mencari calon nasabah. Mencari calon nasabah ini bukan hanya yang istilahnya yang tadi, lihat dulu pekerjaannya apa, udah karyawan tetap atau bukan, gajinya, dan lain-lain. Kemudian analisis kelayakan nasabah dan keputusan pembiayaan. Nah ini sudah ini ya, pimpinan nanti. Pimpinan yang menentukan, diproses, dicari tahu seluk-beluk dari si nasabahnya secara detail dan dihitung-hitung apakah dia layak atau tidak. Kemudian realisasi pembiayaan, penagihan. Nah, ini nih. Jadi ini prosesnya. Dapat dulu nasabahnya, kemudian dianalisis layak apa enggak, realisasi pembiayaan, kemudian penagihan. Penagihan ini ya berupa si nasabah auto bayar angsurannya gitu kan. Kalau nggak bayar berarti ditagih. Unit terkait, unit bisnis, relationship manager, mencari nasabah, analisa pembiayaan, dan menilai permohonan disetujui atau ditolak. Ini istilah ininya marketing, marketing untuk mencari nasabah. Unit manajemen risiko kredit, SKMR, mengendalikan infrastruktur pembiayaan, kebijakan, prosedur, sistem kewenangan, sistem pemutus bersama antar bisnis dan risk management, tata cara penarikan dan administrasi pembiayaan, sistem rating dan scoring, early warning stick. Ini ke processing, artinya ke analis bisa analis ke nasabahnya langsung, analis ke tempat perusahaan si nasabah, analis seperti appraisal untuk menilai agunan atau jaminan, dan masih banyak. Pengukuran risiko, mengukur risiko inheren, risiko yang melekat pada aktivitas pembiayaan. Potensi kerugian atau expected loss, probability of default kali loss given. Inilah ya. Cara ini mungkin rumus-rumus lah ya. Tapi pada intinya pengukuran risiko ini diukur dalam arti kira-kira nih orang ini, nasabah ini pas nggak untuk dibiayai. Intinya sih itu sebenarnya. Apabila misalnya dia meminta 200 juta, bisa nggak dia membayar 200 juta dalam waktu, katakan dia minta tenornya 10 tahun. Dihitung-hitung. Yang pertama sih dari sisi pribadinya dulu, artinya BI checkingnya, dia kerja di mana, gajinya berapa, dia hidupnya berapa, dia udah punya anak berapa. Oke? Pengelolaan risiko. Tujuan risiko pembiayaan tidak melewati limit yang sudah ditetapkan sesuai risk akuisitif bank. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nanti ada hitungannya, dengan gaji sekian, dia karyawan di sini, dengan ini bla bla bla, dia hanya bisa, si nasabah ini hanya bisa diberikan pembiayaan sebesar 100 juta. Maka kalau dia mengajukan 200, pasti akan ditolak, diturunkan. Kalau dia tidak mau, berarti ditolak pembiayaan. Saya pembiayaan bersifat proaktif dan bukan reaktif, mencakup seluruh aktivitas fungsional, menggabungkan analisis informasi dari sumber informasi yang tersedia,
analisis probabilitas timbulnya. Ya, ini bisa si analis pembiayaan ini menelpon si nasabah atau calon nasabah, menanyakan hal-hal A, B, C, D, bukan reaktif ya, cuma proaktif saja untuk antisipasi, mengumpulkan informasi-informasi, dan ini akan dibawa nanti ke komite rapat pemutusan apakah disetujui apa enggak dengan pimpinan. Pimpinan juga akan memberikan pendapatnya. Kan sebelumnya pimpinan mendapatkan berkas juga dari si analis ini, analisis pembiayaan. Kebijakan dan prosedur pembiayaan merupakan pedoman kerja di bidang pembiayaan yang memuat rangkaian peraturan prosedur untuk menjamin kegiatan pembiayaan dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan asas likuiditas, menjaga tingkat likuiditas, asas solvabilitas, menghindari risiko kegagalan pembiayaan, asas rentabilitas. Jadi tetap menjaga likuiditas, terus tetap melihat sisi risiko dari kegagalan pembiayaan. Kalau kita selalu boleh sih kita optimis bakal untung terus, tapi kan kita lihat juga risiko kegagalan pembiayaannya ada. Terus untuk memperoleh laba, ini intinya sih Bank Syariah itu memang lembaga bisnis yang bertujuan untuk memperoleh laba. Nah, asas likuiditas, bank harus menjaga tingkat likuiditas termasuk memenuhi permintaan penarikan kredit. Solvabilitas, bank dapat menempatkan dana sesuai dengan kemampuan mengumpulkan dana pihak ketiga dan sejauh mungkin menghindari kegagalan kredit. Asas rentabilitas, bank harus memperoleh laba secara optimal sesuai risiko yang ada. Lanjut ya, proses pembiayaan, inisiasi. Ini yang pertama, penentuan nasabah yang akan diakuisisi, pre-screening, risk acceptance kriteria, target market, dasar untuk menetapkan target customer, negative list untuk acuan daftar usaha yang tidak menjadi prioritas. Nasabahnya yang mau dibiayai siapa dulu? Pribadinya, BI checkingnya, kerjanya, gajinya, statusnya, dan lain-lain. Target market, ini kan misalnya katakan bidang konsumer untuk mobil, target pasarnya kemana dulu? Nah, apakah manajer-manajer di perusahaan-perusahaan, kalau di perguruan tinggi apakah ke pejabat-pejabatnya, dan lain-lain. Negative list, misalnya dari perusahaan X ternyata banyak yang di blacklist gara-gara A, B, C sampai Z. Ini perlu kita hindari untuk menjadi tidak prioritas ya, bukan tidak dibolehkan atau dilarang. Faktor awal penilaian kelayakan pembiayaan, faktor internal debitur. Nah, itu tadi faktor internal debitur, kinerja historis dan analisa rasio keuangan. Rasio likuiditas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Rasio leverage, sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber modal dalam pihak luar, indikasi tingkat keamanan dari bank sebagai kreditor. Rasio aktivitas, kemampuan dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Rasio profitabilitas, kemampuan perusahaan mencetak laba untuk perusahaan. Sebenarnya kalau di bank itu, bank syariah sudah ada sistemnya ini nanti. Kita tinggal memasukkan data-data dari si nasabah, kita masukkan nanti gajinya dan lain-lain. Nanti dengan sendirinya analisa ini ada. Tinggal kita menginterpretasikan apa dari hasil analisa rasio keuangan itu, apa nanti untuk kesimpulan. Nah ini analisis vertikal, common size analysis. Analisis laporan keuangan dalam suatu periode tertentu, cara membandingkan pos yang satu dengan lainnya. Menggunakan persentase, di mana salah satu pos ditetapkan patokan 100%. Bentar. Kemudian membandingkan pos laporan keuangan untuk periode atau lebih untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pos dalam horizontal, menyimpulkan kondisi keuangan historis calon debitur dan menilai bagaimana calon debitur merencanakan untuk mengatasi berbagai rasio keuangan menunjukkan angka yang kurang baik menggunakan analisis DuPont.
Nah, ini dibaca lagi ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini biasanya sudah ada aplikasinya, sudah ada sistemnya di bank. Tinggal si analis pembiayaan itu menginterpretasikannya nanti dalam laporannya untuk dibawa untuk komite. Komite itu adalah rapat untuk membuat keputusan dengan pimpinan apakah si nasabah yang pertama layak dibiayai dengan angka yang dia minta, atau yang kedua layak dia dibiayai dengan angka di bawah yang dia minta, yang terakhir tidak layak dibiayai. Nah, ini 5C ya. 5C, penentuan limit kredit, proyeksi RSK, kemampuan membayar, karakter nasabah, kapasitas membayar, modal yang dimiliki, kondisi ekonomi dan karakter nasabahnya. Ini bisa dari BI checking. Kapasitas bisa dari pekerjaan, slip gaji dan lain-lain. Kapital, modal, ya ini biasanya DP ya. Jadi untuk memberi rumah, kadang nggak modal dia. Jangan dia nggak punya modal sama sekali, ataupun modal ini bisa diartikan juga dari pekerjaannya juga. Kondisinya dalam keadaan berutang kah, banyak utang kah, atau gimana. Kolateralnya adalah agunan. Sumber pelunasan, operating cash flow, refinancing, likuidasi aspek keuangan, menentukan porsi modal nasabah dan porsi pembiayaan, aspek risk hukum atau legalitas dan surat-surat perusahaan yang mengajukan, pengikatan jaminan kegandaan tergantung dari jenis agunan. Ini dibaca lagi ya, apa maksudnya ini. Aspek syariah, analis aspek syariah compliance, memastikan bahwa pembiayaan proses yang diberikan tidak dilarang secara syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian pembiayaan adalah sesuai dengan tujuan penggunaan dana pembiayaan, telah ditentukan bahwa pengembalian pokok pembiayaan itu disertai pembayaran margin atau bagi ekses sesuai dengan pendidikan, penyerahan agunan jika debitur tidak membayar pokok. Ini ngerti lah ya, kalau syariah itu tujuannya apa, untuk misalnya katakan konsumtif, beli apa, berapa harga pasarannya, terus dari ditentukan kan marginnya, itu harus dikembalikan dalam arti dibayar artinya. Nah, kalau tidak bisa bayar, agunan diserahkan kepada bank dan nanti dijual oleh bank, dilelang bank. Kalau bisa membayar hutang semua lunas, apabila lebih dibalikin ke nasabah, apabila kurang ditagih lagi kan. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang analisis coba kita lihat, analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Jadi ini memang rutinitas dari bank syariah, rutinitas untuk mencari laba yang optimal. Artinya kalau mencari nasabah untuk penghimpunan dana itu kan untuk bagaimana likuiditas bank itu bagus. Likuiditas dalam artian punya dana yang liquid, dana yang cair, dan yang banyak untuk memberikan pembiayaan ke bank syariah, ke nasabah. Pembiayaan itu apa gunanya? Misalnya pembiayaan marginnya 7%. Kemudian di penghimpunan dana katakan 4% untuk bagi hasilnya. 7 kurang 4 kan 3%. 3%-nya bank dapat. Jadi kalau ditanya dari manakah keuntungan bank syariah? Ya dari menyalurkan dana tadi. Makanya perlu dianalisis layak apa enggak. Kalau tidak layak malah nanti merugikan bank, dana bank akan tertahan. Sementara bank harus membayar bagi hasil dari nasabah yang nabung, yang deposito, yang melakukan giro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jami'a fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.